Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir pertemuan pertama ya di mata kuliah pemilihan bahan dan proses untuk prodi teknik mesin S1. Di sini di pertemuan pertama kurang lebih kita akan membahas secara overview apa saja akan dipelajari, kemudian kita akan membahas materi apa saja, kemudian dari buku ajar atau sumber referensinya apa saja, terus ada penjelasan-penjelasan lain yang terkait dengan poin penilaian. Yang pertama yang perlu diperhatikan, setiap pertemuannya diharapkan hadir sebelum atau minimal ya 5 menit sebelum waktu perkuliahan dimulai. Di mana perkuliahan dimulai, kita akan mulai tepat waktu. Jika di kelas A ini dimulai pukul 12.30, kalian join biasanya 5 menit sebelumnya saya sudah share link Zoom-nya, terus kemudian kalian bisa join, kemudian 12.30 kita bisa langsung mulai perkuliahan. Untuk selanjutnya, untuk mencegah keluar masuk dari room Zoom, ini pertemuan selanjutnya 30 menit setelah dimulai akan kita tutup ya untuk Zoom-nya, jadi diharapkan tidak keluar masuk room Zoom-nya. Apabila nanti di kemudian akan ada pertanyaan atau kurang jelas atau pengulangan, silahkan kalian putar kembali rekaman yang sudah saya upload nanti untuk mengingat atau bagi yang lupa untuk mencatat. Absensi saat ini saya sama seperti yang sebelumnya, itu akan berupa screenshot dari video atau peserta yang on cam. Jadi pastikan pada saat on cam pastikan setengah badan itu sebentar. Ya, kita mulai. Ya, lanjut. Ya, pada saat absensi screenshot dari Zoom diharapkan on cam setidaknya setengah badan ya untuk memastikan benar-benar hadir dan memperhatikan. Kemudian karena bentuknya tim teaching di sini saya dengan Pak Kardiman kita bagi tugas bahwa pertemuan 1 sampai 7 kemudian dilanjut dengan UTS ini dengan saya, terus kemudian pertemuan nanti 9 sampai 15 kemudian UAS itu dengan Pak Kardiman. Adapun bagi untuk kelas saya atau untuk sampai UTS itu materinya adalah keseluruhan dari pertemuan 1 sampai 7. Terus kemudian karena diharuskan adanya penerapan studi kasus atau case based learning itu akan dilaksanakan di salah satu pertemuan nanti. Kemudian dimungkinkan nanti ada pertemuan secara luring atau tatap muka 2 kali, mungkin sebelum UTS dan 1 kali lagi sebelum UTS. Kemudian metode mengajarnya mulai minggu depan nanti itu materi teorinya akan dikirimkan seminggu sebelumnya, terus kemudian di hari pertemuannya itu kita akan bahas terkait materi tersebut, lebih ke diskusi, tanya jawab, kemudian bila perlu kita akan laksanakan peninjauan menggunakan kuis dan lain-lain. Jadi misalnya sekalian hari Rabu perkuliahannya, nah itu kemungkinan saya kirim maksimal di hari Minggu untuk materi teori yang masih bisa kalian baca dengan spare waktu 3 hari. Jadi akan diusahakan tidak ada penjelasan teori di pertemuan setiap pertemuan. Oke, penjelasan sedikit terkait mata kuliah pemilihan bahan dan proses itu dari 8 capaian pembelajaran lulusan
itu ada dari 8 pembelajaran lulusan yang di Teknik Mesin Fisika. Sini untuk mata kuliah ini beririsan 3 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah perteknikan. Kemudian yang kedua, mampu merancang komponen dan sistem proses mekanikal. Yang ketiga, merencanakan, melakukan eksperimen, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Jadi tujuannya setidaknya setelah menyelesaikan perkuliahan ini, kalian bisa mampu untuk mengidentifikasi, merumuskan permasalahan, kemudian mampu merancang satu komponen, dan melakukan eksperimen, analisis, dan interpretasi data. Tentu saja konteksnya dengan pemilihan bahan dan proses di teknik mesin. Kemudian dari CPL tersebut dikhususkan kembali menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini lebih spesifik kembali, yaitu mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan permasalahan, kemudian mampu merancang pemilihan bahan dan prosesnya itu secara kreatif maupun inovatif. Nah, penjelasan dari bagaimana merancang satu komponennya tersebut itu akan dijelaskan nanti selanjutnya. Kemudian mampu menganalisis dan interpretasi data tentu saja dengan perkuliahannya, yaitu permasalahan terkait pemilihan bahan dan proses. Kemudian kekhususan dari hal tersebut itu ditentukan pada tujuannya, pada materi pembahasannya, yaitu pada sub CPMK-nya. Itu setidaknya kalian akan mempelajari terkait tentang ketahanan dan kerusakan material. Itu dari material atau bahannya, dari segi kerusakan mekanis maupun kerusakan secara lingkungan. Di mana seperti yang kalian pelajari di mata kuliah sebelumnya, di mata kuliah material teknik, metalurgi fisik, elemen mesin 1, elemen mesin 2, maupun petugas elemennya. Itu di mana kerusakan bahan dari segi mekanik, yaitu dari dia mampu untuk secara mechanical properties atau mampu terhadap pembebanan secara mekanik, atau chemical properties dari reaksi terhadap secara kimia, atau physical properties, jadi dari sifat-sifat fisik yang sudah ada bahkan walau bahan atau material tersebut belum diproses, atau sifat-sifat yang lainnya yang berhubungan dengan pemilihan bahan dan proses seperti optical, kemudian electrical properties, optical properties, dan lain-lain. Kemudian judulnya memang pemilihan bahan dan proses, tetapi bagaimana memilih satu bahan dan proses yang hubungannya tentu saja tetap pada perancangan dan proses manufaktur pada teknik mesin. Jadi kalau misalnya pemilihan bahannya masih belum jelas tujuannya untuk di komponen apa, di elemen mesin apa, itu berarti masih belum kena target tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini. Kemudian dihususkan juga untuk mampu menganalisis faktor-faktor ekonomi yang terkait tentang pemilihan bahan. Berarti maksudnya jangan sampai kalian rancang bahan atau material yang dengan begitu baik, tetapi ternyata pada saat dibuat, di manufaktur ataupun di assembling, biaya prosesnya nilainya itu lebih rendah dibandingkan dengan biaya bahan atau pembentuknya. Sedangkan yang terakhir nanti akan ada studi kasus terkait tentang pemilihan bahan dan proses yang terjadi di masyarakat atau terjadi di beberapa perusahaan yang sudah berjalan, yang sudah terjadi. Kemudian secara umum ya, mata kuliah ini itu tadi mencangkup dari beberapa mata kuliah yang sudah kalian pelajari, yaitu dari material teknik, elemen mesin 1, elemen mesin 2, terus ada metalurgi fisik, di mana di dalamnya terkait dengan penjabaran terkait tentang bagaimana macam-macam bahan teknik, baik dari metal ferro dan ferro, polimer, elastomer, kemudian komposit, rubber, dan lain-lain, maupun salah satunya terkait dengan serat alam. Kemudian karena yang kalian pelajari pada saat material teknik adalah suatu bahan atau material yang dimanfaatkan dari material tersebut, yaitu sifat-sifatnya atau propertiesnya. Makanya saya tadi bahas dari awal bahwa
Dari properti ada mechanical property, chemical properties, terus kemudian optical properties, electrical properties. Nah, itu sifatnya. Jadi sifat mampu untuk menahan gaya beban mekanik, mampu untuk menahan reaksi kimia, mampu untuk menahan aliran listrik. Itu termasuk ke dalam sifat-sifatnya. Terus kemudian sifat selanjutnya juga tentang kerusakan-kerusakan pada bahan tersebut. Yang paling gampang misalnya sifat korosi. Hampir semua bahan metal mengandung sifat korosi. Terus jika polimer elastomer itu tidak mampu terhadap ketahanan terhadap panas, atau beberapa juga tidak mampu terhadap temperatur hydrogenik atau yang di bawah 0 derajat, sehingga dia mudah rapuh atau ringkih. Kemudian selanjutnya deskripsinya adalah untuk memahami kriteria apa saja sih dalam perancangan dalam konteks pemilihan bahan. Jadi yang namanya merancang bukan hanya kalian gambar 2 dimensi, gambar 3 dimensi, kalian simulasikan, tapi itu lebih ke pemilihan dari bahannya, kemudian dari prosesnya, kalian mau pakai assembling apa, terus nanti apakah ada perlu pergantian komponen, maintenance, sampai ke akhir. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Halo? Coba masih belum on? Ini Regita, Wahyu Andoko, Valerina. Silakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan tadi mata kuliah tadi. Ya. Di bentar. Mungkin nanti ada penjelasan lagi, setiap pertemuan akan membahas tentang apa. Tapi intinya adalah di pertemuan 1 penjelasan tentang tadi aturan, rules, penilaian, terus kemudian akan mempelajari apa saja. Jadi di pertemuan berikutnya diharapkan sudah bisa mulai running ya. Bernardo, ada yang mau disampaikan Bernardo? Lepas lagi telepon ya? Maaf Pak, lagi telepon Pak, maaf Pak. Ya. Oke. Mungkin sambil ini Wahyu Handoko juga masih belum ada videonya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, terkait materi pembelajaran, di sini saya rangkum menjadi 14 pertemuan, di mana 2 pertemuannya UTS dan UAS. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa ada 2 dosen, setidaknya saya dan Pak Kardiman, mungkin nanti ada pembagian dari materi ini. Di mana pembagiannya, kalau tidak salah Pak Kardiman nanti semua materi ini tetapi konteksnya terkait bahan-bahan yang berhubungan dengan polimer dan komposit. Sedangkan saya sisanya berarti. Di mana materi pembelajaran secara garis besar kita pelajari terkait review kembali tentang terkait materi pada materi material teknik, baik itu review dari bahan-bahan, jenis bahan, terus kerusakan mekanik, kerusakan tadi chemical, physical dan lain-lain. Juga pengaruh terhadap lingkungannya. Terus ada berarti penjelasan materi-materi terkait ketahanan dan kegagalan. Jadi analisis kegagalan pada satu bahan. Jadi kenapa satu bahan harus harus direncanakan pada saat seperti apa dia mengalami kegagalan. Jadi jangan sampai kalian membuat rancangan untuk sasis mobil, tapi kalian desain kegagalannya untuk 200 kilogram. Ya. Ternyata pas pada saat yang menepatinya 201 kilogram, nah itu langsung patah. Nah seharusnya ketahanan kegagalannya tidak langsung seperti itu. Jadi memang harus ada upaya preventif pada saat ada satu kegagalan, itu kegagalan itu bisa dimundurkan dengan tambahan mekanisme yang lain misalnya. Yang berikutnya sifat-sifat bahan sifat-sifat bahan pada perancangan tadi, sifatnya propertiesnya pada satu bahannya. Kalau misalnya
nanti sambil diingat lagi misalnya ada density, ada yield strength, terus kemudian ada modulus elastisitas, ada toughness-nya. Nah, itu apakah ada hubungannya dengan perancangan? Kalau kalian merancang sebuah ball bearing, makanya ball bearing sifatnya, aplikasinya untuk ketahanan gesek. Makanya ketahanan gesek dari sifat-sifat bahan itu apa yang diambil? Oh ternyata kita ambil hardness-nya. Terus kemudian dari hardness-nya mau diambil apa? Mau minimal berapa? 10 hardness figures atau 20 hardness figures atau berapa nilai kekerasan yang disarankan untuk ball bearing tersebut. Atau contoh-contoh yang lain, misalnya kalian buat untuk case inner case untuk bahan termos misalnya. Bahan termos gimana caranya supaya si air panas di dalamnya tidak terjadi pertukaran panas yang cepat di bagian dalam dan bagian luar. Gimana caranya mempertahankan panasnya lebih lama? Nah, berarti bahannya harus apa? Apakah harus satu lapis cukup atau 2 lapis? Atau sifat-sifat bahannya gimana? Apakah cukup bahan yang menghantarkan panas atau yang tidak menghantarkan panas? Kalau yang tidak menghantarkan panas ya nilainya berapa? Terus yang berikutnya sifat-sifat bahan pada proses manufaktur. Nah, itu sifat-sifat bahan tadi. Kalau misalnya proses manufakturnya saya mau buat dibubut atau di turning. Nah, sifat-sifatnya apa? Karena dibubut berarti dia jangan sampai dia jangan terlalu keras, jangan terlalu getas. Makanya sifat bahannya itu diperhatikan. Jadi jangan sampai nanti kalau misalnya dia terlalu keras, toolsnya yang patah, bukan komponennya yang terbentuk fillet misalnya. Terus kemudian pengaruh sifat-sifat bahan pada faktor ekonomi itu juga ya tadi yang sudah dijelaskan. Jangan sampai nilai jual atau nilai satu produk akhirnya itu lebih rendah dibandingkan biaya produksi atau HPP-nya. Di sini ada beberapa contoh nanti konteksnya. Itu selain metal, ferro non ferro, composite, terus kemudian ada polimer, kemudian ada elastomer, kemudian kita juga akan bahas materi-materi yang lain yang berhubungan langsung dengan misalnya polimer, misalnya polipropilen, polietilen, kemudian ada PET misalnya atau PVC, atau ada bahan-bahan yang kita ambil untuk bahan-bahan elektronik nih di semiconductor. Apakah berbeda semiconductor dengan polimer atau elastomer atau dengan komposit yang lain? Atau sampai saat ini sudah cukup mumpuni atau tidak? Atau jangan-jangan ada kita bisa pilih bahan yang lain yang lebih bagus, yang lebih proper. Kemudian juga ada hubungannya bahan itu bagaimana kalau misalnya komponennya hanya tunggal atau single komponen. Terus apa pengaruhnya jika ternyata dari bahannya itu dari multi komponen, jadi berbeda-beda. Apakah ada reaksi atau berpengaruh atau tidak? Terus kemudian dari pemilihan bahan yang thermal, yang saya bilang tadi thermal, baik itu seperti yang kita ketahui perpindahan panas tidak harus dari temperatur tinggi ke temperatur rendah, ada juga temperatur rendah ke temperatur tinggi. Itu sama seperti kita penjelasan ke tadi menahan temperatur panas atau juga kita tahan untuk temperatur dingin. Temperatur dingin seperti di kulkas atau misalnya tadi gudang-gudang penyimpanan yang tidak mudah untuk keluar temperatur dinginnya. Kemudian ada sumber pustaka. Nah, sumber pustaka kita sumber pustaka utamanya itu terkait dengan material selection in mechanical design. Itu Michael Ashby. Kenapa harus dengan mechanical design? Tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi memang pemilihan bahan ya tujuannya untuk di mechanical, di teknik mesin, di mana semuanya berpusat pada desain. Seperti yang saya jelaskan tadi, di mana desainnya itu harus bukan cuma gambar, tetapi penjelasan dari gambar, terus kemudian ke perencanaan bahannya, perencanaan proses produksinya, perencanaan maintenance, perencanaan untuk assembling-nya. Jadi sampai keseluruhan itu ada di desain. Makanya di sini mechanical design itu mencakup salah satunya mencakup material selection. Kemudian
Selanjutnya sumber pustaka tambahannya itu dari engineering design, dari pendekatan ya, material and processing approach dari George Dieter, terus kemudian dari Farag, material selection for engineering design. Kalau yang pertama itu pendekatannya dari material processing, pemrosesan bahan. Yang kedua ini dari pendekatan material selection-nya sama seperti yang pertama, yang utama. Dan yang ketiga dari sweep and hooker itu lebih ke proses selection. Jadi pemilihan proses dari awal desain sampai ke proses manufaktur, assembling. Itu. Jadi silakan cari mau dari perpustakaan atau dari internet sumber-sumber pustaka utamanya. Sumber pustaka utama dan pustaka tambahan. Atau mungkin case study kita ambil dari salah satu artikel jurnal atau dari report perusahaan tertentu ya. Mata kuliah prasyarat tadi sudah dijelaskan. Ada material teknik, elemen mesin 1, elemen mesin 2, kemudian ada metalurgi fisik, terus kemudian ada yang lain ya, misalnya proses produksi karena ada pemilihan proses. Karena saya yakin kalau untuk mata kuliah semester 7 ini setidaknya sudah pernah mengambil semuanya. Sistem penilaian pada mata kuliah ini persennya masih belum saya tentukan sebetulnya. Jadi setidaknya di dalamnya ada presensi, ada kuis tugas, nanti ada nilai UTS, kemudian ada nilai tugas besar yang berhubungan dengan tadi case based learning ya, atau terkait dengan studi kasus ya. Kita contohkan studi kasus, kemudian kita aplikasikan studi kasus. Penjelasan dari rencana pembelajaran 1 semester, waktu itu masih dosen pengampunya 1 ya saya. Ini saya sudah rincikan satu persatu. Misalnya pertemuan pertama kita bahas tentang kerusakan mekaniknya, misalnya dari brittle fracture, higher elevated temperature, terus kemudian material degradation, bocor. Oke, lanjut. Begitu juga dengan pertemuan selanjutnya, misalnya tentang di materi pembelajaran ya, yang di kolom yang sebelah kanan. Sini ada ketahanan terhadap korosi, ketahanan terhadap suhu tinggi, ketangguhan atau stiffness dan lain-lain. Jadi intinya bagaimana dia menahan terhadap segi-segi kerusakan dari pembebanan secara mekanik atau pembebanan secara lingkungan. Pertemuan-pertemuan berikutnya juga sama. Nah, ini secara manufaktur, berarti apa efeknya terhadap geometri, terhadap desain pemilihannya. Terus yang keempat juga sama, ini terhadap proses manufakturnya. Dia lebih ke jenis prosesnya. Ini prosesnya apakah pakai injection molding, pakai metode pudar, atau pakai metode vacuum molding, blow molding, dan lain-lain. Itu tergantung dari jenis prosesnya. Kemudian selanjutnya tadi ada tentang pengaruh terhadap faktor ekonominya, terus kemudian mampu pemilihan untuk material-material alam, misalnya natural fiber, foam, ada termoplastik, dan studi kasus. Ini setelah yang intinya sih ini lebih ke penjelasan secara detail dari materi pembelajaran yang dijelaskan sebelumnya. Oke, saya rasa penjelasannya bisa kalian baca nanti, kurang lebih seluruhnya seperti yang dijelaskan di sini ya. Ada yang menggunakan Zoom, ada juga bisa melihat YouTube asinkronusnya melalui rekaman, atau juga bisa melalui slide yang sudah diberikan sebelumnya. Oke, cukup. Silakan, ada tanggapan dari yang lain, silakan. Saya rasa pertemuan pertama singkat, cuman pertemuan kedua mohon agak dipersiapkan ya dari waktunya, persiapan dari materinya. Jadi kalau misalnya ada materi yang di-share di sana, mohon dibaca. Jadi ada kemungkinan kita kuis misalnya, atau kemungkinan saya tanya jawab satu persatu dari setiap orang. Silakan, ada tanggapan dari yang lainnya terkait tadi materi, penilaian atau sumber pustaka dan lain-lain. Boleh, silakan.
Saya rasa kalau selanjutnya kalau masih pasif nanti akan sifatnya tanya jawab ya. Jadi kalau misalnya jawab betul atau sesuai masuk poin. Tapi kalau tidak sesuai berarti poinnya minus ya, karena dianggap tidak baca. Atau jangan-jangan pasif gitu, hanya mendengarkan, lihat, atau tidur, ngantuk gitu. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi mohon lebih aktif lagi. Halo? Tidak ada tanggapan?